Aku masih ingat malam itu. Hujan turun deras, langit mendung seolah tahu kalau hidupku sedang dihimpit keputusan paling gila. Menikahi pria tua berjanggut demi menyelamatkan nyawa ibuku. Hujan turun tanpa jeda malam itu. Seolah langit ikut menangis bersamaku. Aku berdiri di bawah atap emper rumah sakit, menggenggam erat map plastik berisi hasil pemeriksaan ibu. Kakiku gemetar, tanganku dingin, dan dadaku sesak. Di dalam map itu, tertulis jelas, gagal ginjal kronis stadium akhir. Aku tak tahu harus merasa apa selain takut. Takut kehilangan satu-satunya orang yang masih kupunya di dunia ini. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga dimudahkan segala urusannya, dan dikabulkan semua hajatnya, amin. Namaku Nisa. Usia 23 tahun. Sejak ayah meninggal 5 tahun lalu, aku dan ibu hidup berdua. Kami tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Aku bekerja sebagai cleaning service di sebuah hotel mewah. Gajiku cukup, asal kami berhemat. Tapi penyakit ini datang tiba-tiba dan menghantam segalanya. Seperti tsunami, datang diam-diam dan menghancurkan semua harapan. Ibu harus menjalani cuci darah 2 kali seminggu. Dan dokter bilang, kalau bisa secepatnya transplantasi ginjal, peluangnya untuk hidup jauh lebih besar. Tapi biaya yang dibutuhkan, ratusan juta rupiah. Sementara tabungan kami, tak lebih dari 100.000 di rekening. Bantuan pemerintah, butuh waktu. Kami tak punya waktu. Aku sudah coba pinjam sana-sini, jual semua barang yang ada di rumah, bahkan sempat terpikir untuk menjual ginjalku sendiri. Tapi siapa yang mau transaksi cepat dengan perempuan sepertiku? Aku tak punya koneksi, tak punya siapa-siapa. Aku cuma gadis biasa dari keluarga miskin yang sedang kehabisan waktu. Dan saat aku hampir putus asa, seseorang mendatangiku di lorong rumah sakit. Dia tinggi, memakai jas panjang hitam, janggutnya lebat dan rapi, dan matanya tajam seperti menyimpan masa lalu yang panjang. Aku mengenalnya, dia adalah pemilik hotel tempatku bekerja. Namanya Pak Abdul. Usianya mungkin sekitar 55 tahun, tapi penampilannya selalu rapi dan berwibawa. Aku sering lihat dia dari jauh, tapi tak pernah bicara langsung. Sampai malam itu. Nisa, aku dengar kondisi ibumu. Aku bisa bantu. Aku menatapnya, bingung. Aku bahkan belum sempat bicara ketika dia melanjutkan. Aku bisa tanggung semua biaya pengobatan ibumu. Termasuk kalau perlu operasi. Tapi, kamu harus mau jadi istriku. Nikah resmi. Dengan satu syarat, kamu harus tinggal bersamaku, melayaniku sebagai istri. Termasuk, malam pertamamu akan menjadi milikku. Dunia seketika berhenti. Aku nyaris tak bisa bernapas. Kata-katanya menggema di kepalaku berulang kali. Ini bukan lamaran. Ini lebih mirip barter. Hidup ibu ditukar dengan masa depanku. Kepalaku penuh. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin lari. Tapi ketika aku pulang malam itu dan melihat ibu sedang tertidur sambil memeluk botol air mineral yang disisakan karena tak sanggup membeli lagi, aku menangis sejadi-jadinya. Apakah aku tega melihat ibu mati perlahan hanya karena aku terlalu takut mengambil keputusan? 3 hari aku bergulat dengan diri sendiri. Aku menolak makan. Aku hanya diam, merenung, bertanya pada Tuhan. Tapi setiap kali aku menatap wajah ibu, aku tahu, aku tak punya pilihan. Maka malam ketiga, aku berdiri di depan hotel mewah tempatku bekerja, mengenakan baju paling rapi yang kupunya, dan berkata pada satpam. Saya ingin bicara dengan Pak Abdul. Katakan padanya, saya terima. Sejak malam aku mengiyakan permintaannya, hidupku berubah. Bukan karena langsung mewah atau penuh kemudahan, tapi karena batinku tak pernah setenang dulu. Tiap kali menatap kaca, aku merasa sedang melihat perempuan lain. Perempuan yang sedang menjual dirinya secara sah. Bukan lewat transaksi gelap, tapi lewat akad nikah yang akan dicatat negara. Aku tak bisa tidur malam itu. Di pikiranku, terbayang ratusan versi skenario yang akan terjadi setelah aku menikah dengannya. Bagaimana jika dia kasar? Bagaimana jika dia menyesal dan memperlakukanku seperti budak? Bagaimana jika aku tak sanggup menjalani semuanya? Tapi di sisi lain, ibu akhirnya dirawat. Rumah sakit langsung menerima kami begitu Pak Abdul turun tangan. Semua biaya ditanggungnya, tanpa pernah menyentuhku, tanpa bertanya macam-macam.
Dia hanya mengirim pesan satu kalimat di malam ibu masuk ruang perawatan. Istirahatlah. Aku akan atur semua. Kita akan bicara setelah ibumu stabil. Dan benar. Dalam 2 hari, ibu mulai membaik. Cairan di tubuhnya mulai ditangani, dokter pun tampak lebih optimis. Aku menangis diam-diam di kamar mandi rumah sakit, bukan karena bahagia, tapi karena bingung. Haruskah aku bersyukur atau takut? 2 hari kemudian, aku diminta datang ke rumah Pak Abdul. Kali pertama aku masuk ke rumah besarnya, aku merasa kecil sekali. Dinding tinggi, perabot mahal, karpet tebal yang seakan mematikan suara langkahku. Tapi suasana rumah itu sunyi. Seperti tak ada kehidupan. Pak Abdul menemuiku di ruang kerja. Wajahnya tenang, sikapnya sopan. Bahkan dia menyuguhkan teh untukku. Aku tidak menyentuhnya. Aku tahu kamu takut. Aku pun sebenarnya tak pernah menyangka akan membuat penawaran seperti itu. Ia menghela napas panjang. Lalu menatapku, tajam tapi tidak mengintimidasi. Tapi aku sendiri, kesepian. Aku lelah membayar untuk kebersamaan semu. Aku ingin sesuatu yang nyata, meski caraku mungkin terlihat gila. Aku butuh istri. Aku butuh seseorang untuk aku temani hingga akhir. Kamu, berbeda dari semua perempuan yang pernah aku kenal. Kamu jujur. Aku tahu dari caramu bekerja. Kamu bersih, sederhana, tapi kuat. Aku terdiam. Aku tidak tahu apakah itu pujian atau semacam penenang agar aku tidak kabur. Tapi saat dia berkata dengan tenang, pernikahan ini hanya butuh kesepakatan. Aku tidak akan menyakitimu. Tidak akan menyentuhmu tanpa izinku. Aku justru makin bingung. Ini bukan seperti yang kupikir. Tidak ada nafsu liar dalam nada suaranya. Tidak ada niat kotor di matanya. Tapi tetap saja, aku takut. Malam itu, aku pulang dengan kepala makin penuh. Tapi saat melihat ibu tertidur dengan senyum di wajahnya karena tak lagi kesakitan, aku sadar, aku tidak sedang menjual diri. Aku sedang menyelamatkan hidup. Aku sedang menjadi anak. Besoknya, aku telepon sahabatku, Sari. Kukatakan semua dengan jujur. Tangisnya pecah. Kamu yakin, Nis? Kamu kuat? Aku nggak tahu. Tapi aku nggak punya pilihan. Mungkin ini bukan tentang kuat atau lemah. Ini soal bertahan. Dan akhirnya, kami sepakat. Pernikahan akan dilakukan dalam 2 minggu. Sederhana, tanpa pesta, tanpa tamu banyak. Cuma aku, dia, dan kontrak yang disebut akad. Pagi itu langit cerah. Tapi hatiku justru mendung. Tak ada hiasan bunga, tak ada panggung pelaminan, apalagi lantunan lagu cinta. Pernikahan kami berlangsung di ruang tamu rumah Pak Abdul yang luas dan dingin. Waktu itu, hanya ada penghulu, 2 saksi, ibu yang duduk lemah di kursi roda, dan 1 perempuan tua berwajah datar yang kemudian ku ketahui adalah saudara jauhnya. Aku mengenakan kebaya putih sederhana, pinjaman dari tetangga. Makeup pun seadanya, dikerjakan oleh Mbak Sari yang datang khusus untuk menemani. Saat dia mengepaskan kerudungku, dia memelukku dan berbisik, "Kamu cantik, Nisa, dan kamu berani. Kalau suatu saat kamu nggak sanggup, aku akan tetap ada." Aku hanya mengangguk, tak mampu menjawab. Tenggorokanku kering, dadaku sesak. Aku berdiri di sisi kanan Pak Abdul yang mengenakan jas hitam klasik. Janggutnya tampak lebih rapi hari itu. Wajahnya tenang, matanya lurus ke depan. Tidak ada senyum, tidak ada sentuhan. Seolah kami hanya 2 orang asing yang sedang menandatangani kontrak kerjasama jangka panjang. "Saya nikahkan engkau, Abdul bin Hasan, dengan Nisa binti Rohimah." Suara penghulu menggetarkan dadaku. Dan ketika Pak Abdul menjawab dengan tenang, "Saya terima nikahnya Nisa binti Rohimah dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." Air mataku jatuh pelan. Tanganku dingin saat berjabat tangan dengannya. Ia menggenggamnya kuat, tapi tidak kasar. Lalu melepaskannya pelan, tanpa ucapan apapun. Semua terasa seperti mimpi. Mimpi aneh yang seakan tak pernah kusangka akan kujalani dalam usia muda. Setelah akad, kami duduk bersebelahan di sofa panjang, seperti pasangan pengantin pada umumnya. Tapi tak ada tawa, tak ada tatapan penuh cinta. Yang ada hanyalah keheningan panjang dan suara detik jam dinding yang terasa menusuk.
Ibu tersenyum dengan lemah dari kejauhan, air mata mengalir di pipinya. Aku menghampirinya, memeluk tubuhnya yang semakin kurus. Dia membisikkan kata-kata yang akan selalu kuingat sepanjang hidupku. Kamu anak yang kuat, Nisa. Ibu minta maaf, kalau kamu harus menanggung semua ini. Aku menggeleng dan mencium tangannya. Ibu nggak salah. Ini pilihan aku. Aku ikhlas. Demi ibu. Hari itu tak ada pesta, hanya makan siang seadanya. Setelah semua selesai, aku duduk di kamar pengantin sendirian. Ruangan itu besar, rapi, tapi terasa asing. Di dalamnya ada satu ranjang besar dengan sprei putih bersih. Di atas meja kecil, ada buket bunga lili putih. Tak ada catatan, tak ada kata selamat. Menjelang maghrib, Pak Abdul mengetuk pintu. Dia berdiri di ambang pintu dan berkata, mulai malam ini kamar kamu juga. Tapi kamu bebas menentukan batas. Aku hanya menunduk. Ia tak masuk. Hanya diam sebentar, lalu menutup pintu perlahan. Aku merebahkan diri di ranjang, menatap langit-langit. Kepalaku berat. Hati dan pikiranku bertabrakan. Aku istri dari pria yang tak pernah aku bayangkan. Tapi hidupku sudah bukan tentang mimpi. Ini tentang kenyataan. Tentang berani mengambil langkah, meski dunia menertawakan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tertidur dalam gaun pengantin. Bukan dengan senyum bahagia, tapi dengan air mata diam yang mengalir sampai bantal basah. Aku duduk di tepi ranjang, mengenakan baju tidur sutra berwarna biru pucat yang baru saja dikirim oleh salah satu asisten rumah tangga Pak Abdul. Katanya, itu permintaan langsung dari suamiku. Aku tak pernah punya pakaian seperti ini. Lembut, dingin, tapi membuatku merasa telanjang. Seperti sedang dipajang, bukan dipakai. Jam dinding menunjukkan pukul 9 malam. Rumah besar itu sudah sunyi sejak maghrib. Tak ada suara televisi, tak ada musik, hanya detik jam yang terus berdetak di kepalaku, menambah tekanan. Aku duduk memeluk lutut, berkutat dengan ketakutan yang tak bisa kulawan. Ini malam pertama. Dan meski ia sudah berulang kali mengatakan bahwa ia tidak akan menyakitiku, tubuhku tetap gemetar. Bagiku, pria dewasa berusia 55 tahun bukanlah pasangan, ia lebih mirip sosok ayah. Dan pikiran itu membuatku ingin menangis lagi. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk perlahan. Suaranya pelan, namun seperti petir di telingaku. Hatiku mencelos. Tangan dan kakiku langsung kaku, seperti tak bisa digerakkan. Lalu pintu terbuka perlahan. Pak Abdul berdiri di ambang pintu, mengenakan piyama panjang berwarna coklat tua. Ia tidak langsung masuk. Ia hanya menatapku lama. Aku langsung menunduk. Nafasku berat. Aku mencoba bersiap untuk apapun yang akan terjadi. Tapi yang terjadi justru jauh dari yang kubayangkan. Ia melangkah masuk pelan, duduk di kursi sofa di sudut kamar. Tidak di ranjang. Tidak mendekat. Hanya duduk, dan mengambil napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku tahu kamu takut. Dan aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal, aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Aku mendongak perlahan. Mencoba mencari tanda apakah ini hanya permainan psikologis. Tapi ekspresinya jujur. Matanya tak menuntut. Wajahnya tak mengandung nafsu. Aku hanya ingin kita saling mengenal. Aku tidak ingin kamu merasa dipaksa atau diperlakukan seperti barang. Aku minta maaf jika permintaanku dulu membuatmu berpikir demikian. Aku hanya terlalu lama hidup sendiri. Aku menatapnya, bingung. Bingung karena aku sudah mempersiapkan diri untuk dilukai, untuk dilecehkan. Tapi malam ini justru dia menunjukkan sisi yang manusiawi, sisi yang membuatku gemetar bukan karena takut, tapi karena tersentuh. Lalu ia berdiri, mengambil selimut tebal dari lemari, dan membentangkannya di sofa. Aku akan tidur di sini malam ini. Kamu bisa tidur dengan tenang di ranjangmu. Kalau kamu butuh apa-apa, aku ada di sini. Aku tak bisa berkata apa-apa. Tenggorokanku seperti tersumbat. Bahkan air mata pun tidak keluar. Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu menarik selimut dan merebahkan tubuhku yang masih gemetar. Tapi kali ini, getarannya lain. Bukan karena rasa takut, tapi karena hati yang mulai goyah. Malam itu, kami tidur dalam satu ruangan,
tapi terpisah jarak. Tidak ada sentuhan. Tidak ada pelukan. Tapi anehnya, aku merasa lebih dihormati dibanding semua pria yang pernah menggoda atau merendahkanku selama hidup. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai bertanya dalam hati, siapa sebenarnya pria ini? Hari-hari setelah malam pertama itu berjalan pelan, bahkan canggung. Aku belum bisa bersikap layaknya istri. Masih kikuk, masih banyak diam. Tapi anehnya, Pak Abdul tidak pernah menuntut apapun. Ia tetap menjalani harinya seperti biasa. Bangun pagi, sarapan di meja makan besar seorang diri, lalu membaca koran dengan kacamata kecil di ujung hidungnya. Ia tak pernah memaksaku duduk di dekatnya, tak pernah mendekat jika aku sedang membersihkan kamar, atau sekadar duduk termenung di taman belakang rumahnya yang luas. Tapi ia juga tak pernah mengabaikan. Ia menyapaku tiap pagi, menanyakan kabar ibu dengan tulus, dan kadang meninggalkan sekotak kecil kudapan di meja belajarku. Hal-hal kecil itu membuatku mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Kenapa dia begitu sendu, begitu sunyi? Suatu sore, hujan turun deras seperti saat pertama kali kami bertemu di rumah sakit. Aku duduk di beranda belakang, menatap tetesan air hujan jatuh di atas daun. Lalu tanpa suara, Pak Abdul duduk di kursi sebelahku, membawa 2 cangkir teh jahe hangat. Aku bisa duduk di sini? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Kami diam sejenak, hanya mendengarkan suara alam yang menenangkan. Lalu tiba-tiba dia berkata, "Kamu pasti penasaran, kenapa aku memilih cara seperti ini untuk menikah?" Aku menoleh perlahan, jantungku berdebar. Dulu aku punya keluarga. Istri yang kucintai sepenuh hati, dan anak laki-laki yang cerdas. Tapi takdir merenggut mereka pelan-pelan. Istriku kena kanker payudara. Selama 2 tahun aku menemani pengobatannya, sampai akhirnya dia pergi di pelukanku. Dan anakku, sejak ibunya meninggal, dia berubah. Dia marah pada dunia, pada Tuhan, dan padaku. Sampai akhirnya dia pergi. Sudah 5 tahun aku tak dengar kabarnya. Ia berhenti sejenak. Matanya menerawang jauh. Aku bisa melihat bekas luka di dalamnya. Sejak itu, aku hidup sendiri. Rumah ini terlalu besar. Hatiku terlalu hampa. Aku sempat mencoba dekat dengan beberapa perempuan, tapi semuanya hanya tertarik pada uangku. Aku lelah. Aku ingin kedamaian, bukan cinta yang dibuat-buat. Aku terdiam. Lidahku keluh. Selama ini, aku pikir dia hanya pria tua kaya yang kesepian. Tapi ternyata, ia juga manusia yang pernah dicintai dan kehilangan. Ketika aku melihatmu di hotel, aku melihat gadis yang berbeda. Kamu bukan hanya bekerja keras, tapi juga punya mata yang jujur. Aku tahu kamu sedang menahan beban, dan itu membuatku ingin melindungi, bukan memiliki. Kalimat itu seperti menghantam tembok besar dalam hatiku. Selama ini aku terlalu sibuk takut, terlalu sibuk curiga, sampai lupa bahwa orang seperti dia pun bisa terluka. Aku minta maaf karena membuatmu menjalani semua ini dengan cara yang kasar. Tapi aku tidak tahu bagaimana lagi harus meminta seseorang tinggal bersamaku tanpa terlihat seperti lelaki yang kesepian dan putus asa. Aku menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Bukan karena sedih, tapi karena perlahan aku merasa dimanusiakan. Dia tidak pernah menjanjikan cinta. Tapi ia memberiku rasa aman, yang tidak pernah aku temui bahkan di masa-masa pacaran dengan pria seusia. Sejak hari itu, kami mulai sering duduk bersama. Kadang membaca buku di ruang tamu, kadang hanya mendengarkan musik klasik. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu cara membuatku nyaman. Dan diam-diam, aku mulai merasa damai. Tak ada pelukan, tak ada ciuman. Tapi mulai tumbuh rasa, entah itu apa namanya. Rasa hormat, rasa nyaman, atau mungkin, bibit cinta yang tumbuh dari empati dan pengertian? Aku tak tahu. Tapi yang jelas, aku mulai tak merasa sendirian lagi. 2 bulan setelah pernikahan itu, hidupku tak lagi sama. Bukan karena tiba-tiba jadi istri orang kaya atau tinggal di rumah megah, tapi karena aku mulai belajar memahami bentuk cinta yang tak selalu dibalut pelukan atau rayuan. Pak Abdul mengajarkanku tentang kedamaian dalam kebersamaan yang tenang. Tidak ada malam penuh gairah seperti yang kubayangkan dulu dengan ketakutan. Justru malam-malam kami diisi dengan membaca buku, mendengar cerita masa lalu, atau hanya duduk di taman,
saling diam tapi saling ada. Hubungan kami tumbuh seperti embun, pelan, lembut, tanpa suara. Aku tidak tahu pasti kapan perasaanku berubah. Tapi suatu pagi saat ia keluar dari kamar mandi dengan rambut masih basah dan senyum kecil yang hanya kutemukan di matanya, aku sadar, aku menyayanginya. Bukan karena ia menyelamatkan ibuku, tapi karena ia menghormati jiwaku. Suatu malam, ia menatapku lama dan bertanya pelan, "Kamu bahagia, Nisa?" Aku tidak langsung menjawab. Tapi saat menatap wajahnya yang mulai menua, garis-garis lembut di dahinya, dan matanya yang teduh, aku hanya mengangguk. Aku tenang. Dan aku tidak pernah menyesal. Setelah itu, waktu berjalan seperti biasa. Ibu mulai pulih perlahan. Kami bahkan menyewa perawat untuk menjaganya di rumah yang lebih nyaman. Aku belajar memasak, berkebun, dan kadang menulis. Pak Abdul tetap dengan dunia sunyinya. Tapi kini ia sering tersenyum. Senyum kecil yang hanya dimengerti oleh orang yang pernah kehilangan dan kini sedang belajar menerima kehadiran kembali. Tapi seperti musim hujan yang tak bisa ditebak, takdir datang lagi. Malam itu, aku sedang membuatkan teh di dapur. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari kamar belakang. Saat aku berlari ke sana, kulihat Pak Abdul tergeletak di lantai. Matanya setengah tertutup, dan mulutnya gemetar. "Nisa." Aku menangis sejadi-jadinya. Kupeluk tubuhnya, memanggil-manggil namanya. Ambulans datang, tapi semuanya sudah terlambat. Serangan jantung. Cepat. Diam-diam. Ia pergi tanpa sempat mengucap banyak kata, kecuali satu kalimat terakhir di pelukanku. "Terima kasih, kamu bukan hanya istri. Kamu penyelamat." Hari itu, hujan turun lagi, sama seperti saat aku pertama kali bertemu dengannya. Dan saat berdiri di depan pusaranya, aku membawa dua hal, surat terakhirnya, dan satu kotak kecil berisi semua surat cintanya yang tak pernah ia kirimkan. Surat yang ia tulis sendiri tiap malam tentang bagaimana ia belajar mencintaiku dari diam. Di batu nisannya tertulis, Abdul Hasan. Lelaki yang mencintai dalam diam, dan pergi dalam damai. Aku menyeka air mataku. Bukan karena patah hati, tapi karena aku bersyukur pernah menjadi bagian dari hidup seseorang yang mencintaiku bukan karena tubuhku, tapi karena jiwaku. Sekarang aku kembali hidup bersama ibu. Rumah kami sederhana, tapi aku membawa kenangan yang kaya. Tentang cinta yang tidak biasa. Tentang pernikahan yang tidak romantis, tapi penuh makna. Kadang hidup membawa kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan. Tapi disitulah kita bertemu pelajaran terbaik. Aku menikahi pria tua berjanggut demi menyelamatkan ibu, dan berakhir diselamatkan oleh ketulusan hatinya. Bukan cinta pada pandangan pertama, tapi rasa yang tumbuh dari luka, dan bertahan karena saling menghargai.